Ah, yeah, yeah, yeah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi marilah jadi teladan bagi mereka orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hei engkau yang muda, teruslah bersemangat untuk layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala bagaikan api selama-lamanya. Janganlah lalai untuk bertekun senantiasa, berdoa dan berjaga-jaga. Sebab lawan kita bukan darah dan daging, tapi roh penguasa di udara. Hey, mari buktikanlah pada dunia kita anak Tuhan yang tampil beda. Selalu rendah hati menjadi berkat di mana saja. Mari bergandeng tangan nyanyikan sorak haleluya. Hidup adalah kasih karunia, jangan pernah sia-siakan saja. Mari bergandeng tangan layani Tuhan kita, karena Dia Raja yang layak dipuja. Dia berkuasa atas puji-pujian kita, Dia bertakhta di atas segalanya, sebab Dia pemilik hidup kita. Hei engkau yang muda, teruslah bersemangat untuk layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala bagaikan api selama-lamanya. Janganlah lalai untuk bertekun senantiasa, berdoa dan berjaga-jaga. Sebab lawan kita bukan darah dan daging, tapi roh penguasa di udara. Ditemani dengan saya Betsy Lisraim. Ya, shalom, selamat malam Sobat Muda. Senang sekali masih ditemani dengan saya Betsy Lisraim. Dan malam hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Mbak Netia. Selamat malam Mbak Netia. Shalom, selamat malam Mbak Betsy, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, sangat baik di malam hari ini. Senang sekali ya kita jumpa kembali dalam acara Jam Jangkau Anak Muda. Dan malam hari ini lebih menarik lagi ya, tidak biasa. Yes. Karena malam hari ini kita akan membahas dengan topik yang sangat menarik malam hari ini. Apakah itu? Pada penasaran ya? Ya, pada penasaran Iya. nih. Dan yang akan membagikannya juga ya ada hamba Tuhan Ya. yang akan membagikannya topik yang menarik malam hari ini bagi kita Sobat Muda, yaitu sudah hadir di studio ada Bapak Pendeta Sosor Ambar Manurung. Selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam Betsy, selamat malam Neti. Selamat malam Bapak. Apa Puji kabar Tuhan. Bapak? Puji Tuhan, baik, sehat. Nah, gimana Sobat Muda? Sudah mendengar suaranya? Iya. Ya, malam hari ini kita akan membahas tentang okultisme. Wah, Sobat Muda pasti di rumah Ada yang bertanya-tanya ya? Apa ini sih okultisme kalimat yang ini? mungkin agak asing di telinga kita, apalagi sebagai anak muda ya. Tapi malam hari ini kita akan tahu lebih banyak tentang okultisme. Iya. Ya, dan yang akan dibagikan langsung oleh Bapak Pendeta Sosor Ambar Manurung. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang okultisme, pastinya kita bertanya-tanya apa sih okultisme. Nah, Bapak Pendeta mungkin bisa dijelaskan bagi kita anak-anak muda apa sih okultisme itu. Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih untuk Betsy dan juga Neti. Iya, selamat malam untuk sobat-sobat muda yang bisa menangkap siaran dari RSKU ini. Apa itu okultisme? Okultisme berasal dari bahasa Latin occultus, yang artinya adalah misteri, rahasia, dan juga bisa diartikan kegelapan. Lalu okultisme berasal dari bahasa Latin occultus dan isme. Nah, occultus tadi
artinya rahasia, misteri, dan juga kegelapan. Isme, doktrin, ajaran. Jadi okultisme adalah doktrin, ajaran mengenai hal-hal yang misteri, hal-hal yang rahasia, hal-hal yang kegelapan. Itulah terminologi definisi dari okultisme. Begitu Betsy dan Neti. Wow, itu dia ya. Tadi ya, misteri, rahasia, dan kegelapan. Betul. Nah, ini menarik nih untuk kita ya malam hari ini. Nah, mungkin kita pertama pas awal mendengar kata okultisme asing, tapi setelah mendengar Bapak Pendeta menjelaskan ya, kita ingin lebih tahu lagi nih Betul ya nih. dalam tentang okultisme. Jangan-jangan mungkin kita pernah mengalami atau mengalaminya tapi kita tidak tahu nih. Nah, Bapak Pendeta mungkin bisa dijelaskan lebih terperinci lagi untuk kami, Bapak. Apa sih bentuk-bentuk okultisme itu? Baik, terima kasih ya Betsy dan Neti. Nah, sekarang kita akan lebih mendalam lagi seperti tadi yang Betsy tanyakan, apa itu bentuk-bentuk ya atau jenis-jenis dari okultisme ya. Yang pertama, bentuk okultisme itu yang disebut dengan ilmu sihir. Memakai kuasa kegelapan untuk penyerangan. Nah, penerapan ilmu sihir yang populer tampaklah di bidang membalas dendam, menjatuhkan orang-orang saingan dalam bisnis dan karir, dan mempengaruhi, menarik, dan menguasai seseorang wanita atau laki-laki yang diingini. Ini yang disebut ilmu pelet. Untuk itu, orang-orang menjadi murid atau langganan seorang dukun, paranormal, mengunjungi tempat-tempat keramat, khususnya kuburan-kuburan dan puncak-puncak gunung yang termasyur. Seringkali satu anggota keluarga dikorbankan, diserahkan menjadi milik kuasa kegelapan. Begitu pula rambut, kuku, tanah, bekas kaki, foto, atau sepotong kain dari orang-orang yang menjadi sasaran ilmu sihir ini. Dicari supaya dipakai dalam usaha untuk menyerangnya. Saya kasih contoh. Ada kejadian seorang putri menjadi bingung karena asap rokok yang ditiup tapi sudah dibacakan mantra. Banyak pemimpin dalam dunia politik, agama, dan usaha disegani karena kuasa ilmu sihirnya. Perlu ditandaskan, ditekankan di sini bahwa segala kuasa ilmu sihir tidak mempan pada seorang Kristen yang berkristus, seorang Kristen yang bertuhan. Ia berada di bawah perlindungan kuasa Yesus. Namun ia harus memakai seluruh perlengkapan senjata rohani Allah. Efesus 6 ayat 16-17. Yang dimulai dari berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirakan keadilan, nanti diakhiri dengan ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketika ini kita kenakan, tidak akan mempan dengan ilmu-ilmu sihir tadi. Karena kita bertuhan, kita berkristus. Bentuk yang kedua, lebih dalam lagi kita, sobat-sobat muda, ya luar biasa, itulah jimat-jimat atau kuasa kegelapan yang memakai jimat. Apa itu? Yang pertama, berinti materi, seperti jimat-jimat yang kuno, keris, batu, kayu, akar, kain merah, kain hitam, ikat pinggang, perhiasan, cincin, akar, batu, pakaian, air, dan tanah dari kampung halaman, beras kuning. Ini tapi ada jimatnya. Atau jimat-jimat yang modern, talisman, maskot, kasut kuda di mobil. Nah, ini dia sobat-sobat muda, jimat-jimat Kristen. Apa itu maksudnya?
halaman ayat-ayat Alkitab yang dimasukkan dalam ikat pinggang, kitab suci kecil dalam ransel tentara, Alkitab dalam fundamental bangunan, tanda salib yang dipakai sebagai penangkis. Yang kedua, berinti kata-kata, angka, arah, dan hari, seperti mantra, angka 7, angka 13, arah barat laut, hari yang baik dan tidak baik menurut primbon Jawa. Makanya sobat-sobat muda hati-hati ketika masih usia muda seperti kalian ini nanti mau memasuki jenjang pernikahan. Jangan kaget kalau istilahnya menentukan, oh hari baik harus hari ini menikahnya. Iya betul. Dan seterusnya. Memang ini lebih banyak dalam konteks budaya orang Jawa. Makanya disebut primbon Jawa. Coba perhatikan di kalender itu. Ada Jumat, Jumat Kliwon. Ada ini Legi. Nah ini yang tidak boleh. Kita yang sudah bertuhan percaya kepada Allah Tritunggal, tidak usah harus percaya kepada angka-angka ini. Ya, primbon-primbon seperti ini. Menikah ya doakan. Kalau sudah ditentukan hari dan tanggalnya berdasarkan doa, jalan. Kenapa harus percaya kepada hari-hari seperti ini? Nah, itu yang kedua. Bapak Pendeta, berarti saat kita biasanya nih anak-anak muda ya, kita sering melihat bintang ya. Oh iya, zodiak ya. Zodiak. Apakah itu juga salah satunya? Terima kasih Betsy masuk dalam penjelasan ini. Nanti saya jelaskan soal horoskop zodiak tadi ya. Tetapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu, nanti sampai kepada itu Betsy, bahwa mengenai horoskop, ramalan, kelahiran kita, bintang ini dan seterusnya. Tapi saya mau jelaskan ini lagi dulu. Ya, yang ketiga, berinti jimat yang ditanam dalam tubuh manusia. Apa itu sobat-sobat muda? Susuk. Ya, ini memang maaf sobat-sobat muda biasanya lebih untuk perempuan. Iya. Dia pasang susuk, Cantik. iya, Percantik diri. iya untuk di pipi. Nah, saya pernah melayani 2 orang ibu-ibu. Satu umur 37, yang satu umur 27. Selisihnya mereka 10 tahun tapi ada waktu yang berbeda. Tiba-tiba mukanya hitam. Karena dipasang susuk, kaget lah. Nah, begitu saya layani, khusus yang umur 37 tahun ini susuknya dari emas. Dipasangnya itu di Banten, Jawa Barat. Waktu saya doakan susuknya itu jatuh, keluar. Nah, 1 minggu kemudian mulailah kembali normal mukanya. Tetapi yang umur 27 tahun ini dia pasang susuk dari Banyuwangi, susuknya dari Perak. Waktu saya doakan memang tidak gugur, tidak jatuh. Tetapi 2 minggu kemudian kembali normal mukanya. Tapi semua sama. Tiba-tiba tandanya itu mukanya menjadi hitam. Bayangkan memasang susuk supaya cantik. Ya. Jadi nanti dalam untuk sobat-sobat muda ini, jadi orang lihat wah cantik, padahal tidak normal karena ada susuknya. Tapi akibat berikutnya, ketika Tuhan izinkan saya melayani kasus 2 orang ibu-ibu ini, tiba-tiba hitam sama semua. Yang 37 tahun, yang 27, ciri-cirinya tiba-tiba mukanya hitam. Nah, setelah didoakan itu tadi, yang 37 tahun ini yang pakai susuk emas tiba-tiba jatuh susuknya. Itu hanya relatif 1 minggu normal mukanya kembali. Tapi yang 27 tahun ini perlu waktu 2 minggu dan itu juga tidak jatuh. Tapi kita sudah doakan, sudah batalkan, sudah putuskan mengenai susuk itu. Nah, yang berikutnya berinti perjanjian atau nasar. Jadi jangan main-main Betsy dengan Neti. Ini contohnya seperti piring nasar. Itu kita harus hati-hati. Bahkan ada yang mengikatkan perjanjian langsung dengan iblis. Ya, jadi hati-hati sobat-sobat muda. Ya mungkin usia kalian masih muda, nanti akan berkeluarga dan seterusnya menjadi orang tua. Nah, kalau memakai istilah-istilah nasar, kalau belum mengerti, hati-hati. Karena nasar adalah mengikat perjanjian kita dengan Tuhan. Nah, kalau itu tidak bisa kita tepati, kita genapi, ini akan berdampak. Itulah sebabnya jangan bernasar kalau kita belum sungguh-sungguh memahami bahwa nasar ini adalah satu perjanjian yang kita buat dengan Tuhan. Khusus ini sobat muda, mungkin saya akan memberi contoh yang paling praktis dan saya alami dalam pelayanan kaitannya dengan nasar. Begini, sobat-sobat muda, ketika dalam kandungan sudah dinasarkan bahwa ketika anak ini lahir dia harus menjadi pendeta.
Apa yang terjadi Betsy dan Neti? Begitu dia lahir, dia tidak jadi pendeta. Kuliah di teknik sipil di salah satu universitas yang terkenal di Jawa. Lalu mulailah dia kaya dari sisi materi, punya proyek, apalagi memang teknik sipil. Jadi dia punya CV perusahaan yang ada kaitannya dengan bangunan-bangunan, proyek-proyek, properti dan sebagainya. Suatu saat sakitlah dia, lalu saya dipanggil. Nah, begitu orang tuanya menyampaikan itu di depan anaknya ini, karena sudah diperiksa medis semuanya normal, tapi dia tidak bisa bangun, hanya di tempat tidur. Nah, sobat-sobat muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang bisa menangkap siaran dari RSKU ini, akhirnya ketika saya tanya, disampaikan oleh orang tuanya bahwa sejak dalam kandungan sudah dinasarkan untuk menjadi pendeta. Dapatlah saya jalan keluar ini. Lalu mohon ampun kepada Tuhan, hanya sekitar 2 mingguan juga dia pulih. Apa yang terjadi adik-adik, sobat-sobat muda yang bisa menangkap siaran dari RSKU ini, dia langsung mengatakan kepada saya akan tinggalkan semua apa yang sudah saya dapatkan ini, karena memang saya tahu saya sudah dinasarkan dari dalam kandungan. Tapi apa nasihat saya kepada bapak ini? Tidak juga harus menjadi pendeta, karena dia memang langsung mau sekolah pendeta. Jadi melayani karena sudah dinasarkan melalui profesi. Bapak sebagai insinyur pun teknik sipil tidak ada masalah. Tapi yang penting melayani sesuai profesi. Nah, ini contoh soal-soal nasar. Nah, ini tadi pertanyaan dari Betsy soal yang namanya horoskop, ramal-meramal. Nah, ini yang paling memang untuk sobat-sobat muda ini favorit ya. Jadi begini, kita lahir bulan ini, zodiak kita ini ya. Jadi ini saya juga harus menyampaikan dalam bahasa karena saya pendeta GKI. Jadi nanti bisa ya, karena memang saya di Klasis Jayapura, karena namanya Klasis Sport Mumbai. Setiap saya mengajar kelas katekesasi, sebelum di sini saya tanya satu-satu. Nah, ini biasanya ada beberapa yang sudah diramal garis tangannya. Nah, ini untuk sobat-sobat muda ya, saya bagikan pengalaman ini. Jadi peramal itu mengatakan begini, sampai kamu nanti kalau tamat SMA kuliahnya harus di fakultas ini. Ya, karena bintangmu bintang ini, zodiak ini. Lalu sampai nanti calon teman hidupmu harus dari suku ini. Jadi waktu dia jelaskan sama saya kata memangnya dia Tuhan. Ya, lalu dia bilang, Pak Pen, karena saya kan nggak tahu. Jadi waktu itu teman yang ngajak, akhirnya garis tangan saya diramal. Nah, itu ya, itu tidak usah kita harus percaya itu. Kita hanya percaya kepada Allah Tritunggal, doakan, jalan. Lalu sobat-sobat muda akan terpengaruh kalau masih percaya ramal-meramal ini, namanya zodiak tadi, itu ada diramal tiap-tiap hari. Karena bintangnya ini, lalu hari ini diramal. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya begini. Karena bintang Gemini, ini contoh aja lah, karena lahir bulan Juni, contoh ya. Lalu diramal yang tiap hari itu, khusus hari ini kok nggak boleh keluar rumah. Dilakukan ya? Ya, karena bintang Gemini nanti akan terjadi sesuatu. Dia betul-betul tidak keluar rumah. Ya, tidak ada. Yang penting kita berdoa, andalkan Tuhan, jalan. Nah, ini termasuk tadi yang saya katakan sampai juga apa namanya? Karena zodiak ini, maka dia nanti juga harus nikah dengan yang zodiak bintang ini. Nah, ini yang untuk sobat-sobat muda ya, jadi tidak usah percaya seperti ramal-meramal itu, juga sesuai dengan bintang kita, zodiak kita, karena lahir bulan ini bintang kita ini, tidak usah. Tetap andalkan Tuhan, percaya Tuhan, berdoa, lalu andalkan firman Tuhan, jalan. Ya. Nah, ini lanjut lagi, masih ada 2 Betsy ya, kita tuntaskan mengenai bentuk-bentuk ini. Nah, ini yang rame, namanya Black Magic dan White Magic. Wah, apa itu? Betsy penasaran ya. Ya. Jadi Betsy dan Neti, saya mau jelaskan yang pertama, Black Magic. Itu bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan ilmu hitam. Ya. Nah, White Magic
cara memakai dan menggunakan black magic ini pada intinya memakai mantra yang memanggil roh-roh, baik roh-roh orang mati maupun roh-roh setan. Lalu mempraktekkan black magic, menyuruh pasien melakukan sesuatu tertentu dan juga pada jam tertentu, pada jam 12 malam. Lalu juga ada semedi, ya. Lalu juga ada syarat-syarat memotong ayam, memakan daun, akar-akar dengan disertai ucapan mantra. Lalu black magic berikutnya yang jahat sekali, itulah untuk membunuh seseorang. Jadi dia pergi ke dukun orang pintar ini memakai black magic, lalu mulai dukun orang pintar ini menyampaikan kepada yang ingin memakai black magic ini karena tujuannya sangat jahat lagi untuk membunuh seseorang itu. Ya, baru dukun ini mengatakan lakukanlah ini. Ya. Kemudian white magic. Nah, sobat muda ini menarik ya. Ilmu putih. Sering mereka bertanya saya begini, Pak Pen, namanya aja white magic ilmu putih, itu kan untuk kebaikan. Ya. Nah, sobat muda sama ya, ada statement mengatakan ini, berbohong untuk kebaikan. Iya, betul. Ini mirip-mirip nih Betsy dengan Nettie. Namanya sudah berbohong, itu sudah dosa, sudah salah. Kok ada istilah Berbohong untuk kebaikan. nah, untuk kebaikan ya. Sama pengertian white magic ini. Ada beberapa sobat-sobat muda bertanya kepada saya ya, khususnya sekali lagi minta maaf sobat-sobat muda penggemar RSKO yang bisa menangkap siaran ini pada malam hari ini, karena sekali lagi saya terbatas karena saya pendeta GKI di Jayapura. Jadi ketika saya membina anak-anak PAM, persekutuan anggota muda ya, nah itu juga sering bertanya kepada saya begitu. Loh, white magic kan Pak Pen untuk kebaikan, namanya ilmu putih. Namanya saja magic, lalu ada kata white-nya, itu tetap okultisme. Nah, penjelasannya begini sobat-sobat muda ya. Cara bagaimana mempraktekkan white magic ini pada intinya juga memakai satu formula. Menyuruh pasien melakukan sesuatu tertentu. Nah, lihat ya sobat-sobat muda. Namun dia mulai dengan doa dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikan ya, white magic memakai doa menyebut nama Allah Tritunggal. Tapi perhatikan sobat-sobat muda ya, setelah itu si dukun Kristen ini berbisik dan memakai mantra Arab, bahasa Ambon, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa daerah kuno. Ini white magic. Jadi hati-hati supaya kita jangan tertipu pakai Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi tiba-tiba berikutnya lain lagi kalimatnya. Pakai bahasa mantra Jawa, Jawa kuno, Arab, Ambon dan sebagainya. Lalu ia menyuruh si pasien minum air yang didoakan pada jam 12 malam pada waktu bulan purnama. Jadi ada syaratnya ya. Tidak boleh pada jam 10 malam. Sering dukun Kristen ini yang memakai white magic membakar kemenyan. Doa kesembuhan harus dilakukan dalam ruangan yang gelap yang diterangi lilin. Alkitab dan tanda salib dipakai dengan pengertian magic, ialah diletakkan di atas orang yang sakit. Nah, saya akan akhiri bentuk-bentuk okultisme ini untuk sobat-sobat muda. Ketika ada melayani namanya diakonia untuk orang sakit. Ini khusus white magic ini ya. Nanti adik-adikku sobat-sobat muda akan bertemu ketika mungkin yang sakit itu bapak, yang sakit itu mama, yang sakit itu anak muda. Nanti lihat ada Alkitab ditaruh. Nah, itu bisa di samping kiri, bisa di samping kanan, bisa di belakang. Pengalaman saya sebagai pendeta, kalau dia memakai Alkitab Gideon yang warna biru itu tipis, itu ada yang ditaruh di bawah bantal. Nah, saya mau jelaskan ini white magic ya. Coba kalau adik-adik sobat muda melihat dan dipercaya Tuhan untuk pelayanan diakonia untuk orang sakit, tanyakan. Misalnya yang sakit bapaknya ketemu dengan mamanya, atau yang sakit mamanya nanti ada anaknya yang sedang menunggu. Tentu dengan bahasa yang soft, supaya jangan tersinggung. Tanya,
Alkitab ini dibaca nggak? Wah. Ini soal WTJ nih saya bilang, jangan kaget nanti sobat-sobat muda mendapati jawaban seperti ini. Tidak, supaya papa saya jangan diserang kuasa-kuasa gelap. Makanya ada Alkitab ini. Tadi yang saya jelaskan bisa di samping bantal kiri, samping bapak bantal kanan. Pengalaman saya ya, biasanya kalau Alkitab Gideon itu di bawah ditaruhnya. Nah, inilah yang disebut white magic. Alkitab itu bisa menjadi magic. Paham kira-kira ya? Maksudnya Betsy dengan Neti, Alkitab itu untuk dibaca. Karena Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Iblis nggak takut kalau cuma pengertiannya supaya dia jangan serang saya punya papa, makanya ada Alkitab ini. Di samping bantal kanannya atau kiri, kalau Alkitab Gideon di bawah bantal. Tapi nggak pernah dibaca. Inilah fungsi Alkitab bisa menjadi magic. Nah, inilah penjelasan saya khusus bentuk-bentuk okultisme ya, untuk sobat-sobat muda penggemar radio yang bisa menangkap siaran RSKU ini. Wah, menarik ya. Menarik sekali ya. pembicaraan kita di malam hari ini ya. Tanpa sadar ya, kita pernah Pasti ya, pernah melakukannya karena mungkin kita tidak tahu. Iya, nih, betul. Ya. Dan menarik tadi Betsy sempat ya mendengar ya penjelasan Bapak tadi ya. Ternyata tanpa sadar kita tidak punya iman ya, kita justru lebih mempercayai. Jadi menjadikan itu menjadi jimat ya. Betul. Wah, dan itu masih sampai sekarang pun karena memang belum memahami, jadi kita masih terus berada di situ. Tapi setelah kita mendengarkan, kita sudah paham ya, oh ternyata saya pernah juga nih melakukannya, ya kan? Bahkan mungkin mengalaminya. Mengalaminya juga nih. Iya. Dan Bapak ya, setelah kita mendengarkan penjelasan Bapak di malam hari ini, saya penasaran nih Bapak, apa sih sebab-sebab okultisme itu ada? Ya. Oke, terima kasih ya Neti, pertanyaan yang menarik sekali sobat-sobat muda ya pada malam hari ini. Nah, sebab-sebabnya ya okultisme itu masuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia ya. Ada 12 sebabnya. Ya, secara cepat saya akan sampaikan, tapi dengan keterbatasan, minta maaf sobat-sobat muda kalau ada di rumah mempersiapkan pena dengan catatan, silakan nanti mencatat khusus ayat-ayatnya ya. Nah, ada 12 sebab bagaimana seseorang itu bisa kena dengan okultisme sehingga kehidupannya luar biasa sungguh ya, akan fatal sekali, kehidupannya akan hancur. Sebab pertama, melalui mengikuti jalan dunia ini, tawaran-tawaran dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Efesus 2 ayat 2 ya, itulah sobat-sobat muda kalau memperhatikan mengenai dosa kedagingan, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ini dia. Kemabukan, pesta pora, pencederaan, penyembahan berhala, iri, ini semua jalur. Kalau kita tidak sungguh peka dan hati-hati, tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia dan itu berlawanan dengan firman Tuhan menghancurkan tubuh kita, rohani kita, bahkan jasmani kita. Itulah, silakan sobat-sobat muda perhatikan yang namanya Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dosa-dosa kedagingan, hidup yang dipimpin oleh daging. Ini dia. Okultisme bisa masuk melalui ini karena disitu ada dikatakan penyembahan berhala. Teliti baik-baik itu Galatia 5 ayat 19-21. Baru berikutnya dipimpin oleh roh. Berikutnya kan itu. Nah, ketika kita dipimpin oleh kedagingan ini, inilah jalur pertama. Sebab seseorang terikat okultisme dari sisi dosa-dosa kedagingan tadi. Padahal tubuh ini kan tempat bait Allah. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, iblis tidak senang. Dia coba serang melalui ini. Wah Pak, menarik ya, tadi Betsy sempat dengar dalam kitab Efesus tentang pesta pora. Nah, biasa kalau habis tahun ya Bapak, kita anak-anak muda setahun sekali coba-coba, setahun sekali. Tanpa sadar kita sudah memberikan jalan. Iya, memberikan jalan ini. Sebab ini akhirnya dia masuk menghancurkan kehidupan manusia. Ya. Kedua, karena ada 12 ya, Betsy sama Neti, saya bacakan dulu semua. Lewat dosa penyembahan berhala dari orang tua atau nenek moyang kita.
Nah, ini dia Keluaran 20 ayat 5. Silakan sobat-sobat muda catat ayatnya ini. Bunyinya, dosa okultisme dari nenek moyang kita diteruskan sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi maksudnya begini sobat-sobat muda, kalau orang tua kita atau dari tete nenek kita itu memang percaya dengan kuasa gelap, dia akan turun ke diteruskan sampai keturunan pertama. Berarti kalau itu dari tete nenek kita, orang tua kita keturunan kedua kena. Iya. Lalu kita sebagai anak keturunan Ketiga. kena. Lalu nanti kita punya anak lagi keturunan Keempat. kena. Ini yang menurut Keluaran 20 ayat 5. Iya. Jadi diteruskan sampai keturunan ketiga dan keempat. Betapa jahatnya okultisme itu. Betul. Itulah sebabnya ketika kita memahami ini, kita langsung stop pada generasi kita. Iya. Ya, contoh misalnya dari mulai titik kita atau memang dia dukun, percaya kepada kuasa-kuasa gelap itu. Nah, minimal kita sebagai anak keturunan ketiga, kita putus itu. Dengan cara nanti ya, kita akan belajar lagi yang ini mengenai jalan keluarnya itu ya. Iya. Tapi ini harus diputuskan supaya tidak kena keturunan berikutnya. 3. Lewat dosa-dosa tertentu yang tidak mau diselesaikan. Ini jalur 3. Seperti apa itu? Persinahan. Jangan main-main sobat-sobat muda, ya. Ini harus diselesaikan. Lalu kesombongan, kebencian. Nah, firman Tuhannya untuk persinahan Hosea 5 ayat 4, ya. Dan juga untuk kebencian 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 13. Jadi kita nggak boleh menyimpan dendam benci. Loh, ajaran kita suruh mengampuni 70 kali 7 kali lagi. Ketika kita menyimpan kebencian dendam ini bisa dipakai iblis, jalur. Ya, untuk akhirnya kita justru hidup kita tidak tenang, tidak bahagia karena menyimpan kebencian. Makanya baca 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 13. Ya. Jalur keempat jelas dikatakan 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2, supaya sobat-sobat muda mencatat ini, sediakan pena atau pulpen dengan catatan di rumah, melalui ajaran setan-setan. Jelas sekali. Ajaran bukan firman, tapi ajaran setan. Ini jalur. Kena kita sebab. Ya. 5. Lewat kepercayaan menyangkal Yesus Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Ya, apa itu sobat-sobat muda? Kalau nanti membaca kitab Wahyu ada namanya angka 666, anti-Kristus. Kalau kita ikut ini, maka kita masuk di dalam sebab okultisme yang kelima. Yang keenam, melalui aturan-aturan duniawi atau filsafat kosong. Kolose 2 ayat 8. Ya. Silakan nanti dibaca sobat-sobat muda. Melalui aturan-aturan duniawi garis miring filsafat kosong. Ada kata kosong. Jadi belajar filsafat silakan. Kalau kita sudah kuat iman dulu. Kalau tidak, nih ada karena filsafat tapi filsafat kosong. Iya. Akhirnya mendegradasi kualitas iman kita percaya kepada Allah Tritunggal. Kalau imannya belum kuat, ini jalur. Oke. Gitu, bisa masuk menjadi penyebab ya. 7. Ini yang melalui pergaulan duniawi dengan orang yang tidak seiman. Sobat-sobat muda, izin minta maaf, ini dia cocok untuk kita soal pacaran. Ya. Nah, hati-hati jalur ini. Lihat ya, firmannya 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Gelap sama terang tidak bisa bersatu. Jadi kalau sobat-sobat muda ya, sekarang dalam pergaulan yang bahasa dunianya pacaran, saya menganjurkan dan menyarankan alangkah baiknya yang pertama seiman dulu. Ya. Karena kalau tidak, ini melalui pergaulan atau bahasa dunianya pacaran yang duniawi dengan orang yang tidak seiman. Jadi kalau kita meyakini bahwa kita seorang Kristiani, kita bergaul, katakanlah bahasa dunia pacaran dengan yang bukan Kristiani. Nah, ini juga membuka jalur. Iya. Sebab okultisme itu di penyebab yang ketujuh. 8. Ini dia untuk anak-anak muda, hati-hati melalui musik rock.
yang menyembah setan. Jadi tolong catat firman Tuhannya, Yesaya 14 ayat 11 sampai 22. Ya, jelas ada kata-kata di situ. Kalau kita percaya dan senang dengan musik rock tapi yang menyembah setan, apa itu? Coba kita perhatikan. Kadang-kadang dia sampai buka baju, jingkrak-jingkrak. Nah, itu waspada, hati-hati. Ini jalur untuk anak-anak muda melalui musik rock tetapi tidak murni ada menyembah setan. Nah, dengan tadi jingkrak-jingkrak kayak kesetanan, buka baju dan sebagainya, waspada sobat-sobat muda. Makanya firmannya yang dibaca Yesaya 14 ayat 11 sampai 12. Ya. Nah, ini juga untuk sobat-sobat muda harus peka dan perhatikan 9. Lewat penyakit atau kelemahan tertentu. Ya, lewat penyakit atau kelemahan tertentu. Matius 17 ayat 15 sampai 18. Apa itu sobat-sobat muda? Begini. Kalau kita sakit, maka kita hanya melakukan 2 hal, berdoa dan membawa ke dokter, ke medis. Nah, sekarang ada banyak yang kejadian soal penyebab ini lewat penyakit atau kelemahan tertentu. Makanya firman Tuhannya dibaca Matius 17 ayat 15 sampai 18. Dokter sudah periksa semua darahnya lengkap, nggak ada tuh sakitnya, tapi dia tetap sakit, masih tetap opnam atau mungkin yang di rumah. Nah, pengalaman saya disinilah penyakitnya itu karena disebabkan okultisme. Ya, contoh, dia pernah dulu sakit lalu pergi ke orang pintar atau dukun, dimandikan air beberapa jenis. Nah, air kembang. Nah, ini jadi pengalaman saya melayani orang yang sakit, medisnya periksa darah lengkap, semua sehat, baik, tapi dia tetap sakit. Nah, waktu ini dibukakan oleh Tuhan, iya pernah saya dulu dimandikan dengan dukun, orang pintar, paranormal dengan berbagai jenis air kembang. Nah, ketemu saya ini lalu didoakan pemutusan, puji Tuhan. Akhirnya dia sembuh. Ini maksudnya ada melalui lewat penyakit kelemahan tertentu. Nah, jadi hati-hati sobat-sobat muda. Ketika Tuhan izinkan salah satu anggota keluarga kita sakit, lakukan 2 saja, berdoa, medis. Jangan mau terbujuk dengan tawaran-tawaran tadi, ya, yang aneh-aneh begitu. Nah, saya tuntaskan dulu. Berikutnya. Ini dia ya, yang paling sering terjadi melalui praktek okultisme yang langsung dilakukan sendiri. Antara lain, ada 3 ini. 1, untuk mempertahankan hidup supaya aman, terlindung, sehat, kuat, umur panjang, keamanan, keselamatan, kesenangan, kebahagiaan, kesembuhan, dan hidup terus. Pekerjaan tidak dipindahkan, disenangi bos, pimpinan, keberhasilan, kemenangan dalam olahraga, dan lainnya. Tapi memakai okultisme. Langsung ini terjadi. Yang kedua, untuk mengetahui, saya ulang ya, tadi sudah saya sebut, untuk mengetahui nasib, keadaan atau masa depan. Tapi melalui peramal. Dukun lah, orang pintar peramal. Ini tidak boleh sobat-sobat muda lakukan. Terakhir, untuk mendapatkan kuasa, posisi, kewibawaan, kemampuan, pengaruh, kemasyuran, prestasi, status, prestise, kehormatan, pujian, dan reputasi, tapi pakai okultisme. Dan yang terakhir, bagaimana melalui pamali, larangan, tabu, nggak boleh melakukan ini, bla 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 bla, ya. Larangan-larangan yang aneh dari dukun, dari orang pintar, yang kita turuti, kita ikuti. Contoh sobat-sobat muda ya, ini yang paling ngetren ada tadi saya sudah singgung. Tidak boleh itu pemali, tidak boleh kalau misalnya hotel-hotel ya, sobat-sobat muda misalnya ke Jawa atau apa, coba cari kalau hotel contoh di Jogja, di Parangtritis apa, tidak akan ada kamar nomor 13. Belum lagi nanti contoh-contoh lain, larang pemali. Nah, ini nggak usah, doakan, andalkan Tuhan, lalu firman Tuhan yang menuntun kita jalan. Ini maksudnya yang terakhir ini. Larangan, pamali, nggak boleh begini-begini. Padahal kita hanya percaya kepada Tuhan Allah Tritunggal, berdoa, baca firman. Firman itu yang menuntun kita jalan. Nah itu. Baru
Ya, ini tadi yang sebab-sebab yang ditanyakan oleh Neti, bagaimana seseorang itu bisa jatuh dalam praktek-praktek okultisme. Okultisme. Wah, ini kalau Menarik sekali nih, kalau Pak. dengar dari penjelasan Bapak Pendeta ya, ternyata kita yang mengundang ya Bapak ya. Mulai dari Betul. mendengar musik, Iya. kita sendiri yang membuka Iya. untuk mengundang ya, betul. Nah, tadi ya itu sebab-sebab okultisme. Nah, saat kita sudah terikat nih ya Bapak, apa nih akibatnya jika kita terikat dengan okultisme? Baik, terima kasih Betsy ya. Nah, sekarang kita melihat akibatnya ketika seseorang terlibat okultisme. Ya. Jadi ada 4 akibatnya. Yang pertama itu berkaitan dengan bidang watak. Ya. Akibat seseorang yang terikat atau terlibat okultisme, wataknya itu bagaimana? Ya, lihat sobat-sobat muda, maka kita akan bertemu dengan watak sifat-sifat yang keras. Egois, selalu merasa benar. Lainnya itu tidak akan pernah bisa diterima usul dan sarannya. Mementingkan diri sendiri, lalu introvert dan tidak terbuka. Ini akibat pertama, bidang wataknya. Bidang wataknya ya. Iya. Jadi hati-hati sobat-sobat muda, Betsy dan Neti, kalau berjumpa dengan watak yang seperti ini tanda bahwa akibat dia terikat okultisme. Wataknya seperti itu. Yang kedua, ada 4 ya akibatnya. Akibat kedua di bidang nafsu. Ini sobat-sobat muda lebih lagi ekstrim ya. Apa itu? Kita bertemu dengan seksualitas yang tidak normal. Jadi sobat-sobat muda penggemar ataupun yang bisa menangkap siaran RSKO pada malam hari ini, hati-hati dengan seksual yang menyimpang, abnormal. Khusus akibat watak ini, minta maaf, akibat nafsu ini mengenai seksualitas yang abnormal, saya ingin membagikan kepada sobat-sobat muda. Ya. Hati-hati juga kebiasaan kita yang sering menonton blue film. Ini paling gampang meracuni anak-anak muda. Iya. Dengan sekarang ini namanya IT, Android. Oh, kita tidak minta saja muncul kok gambar itu, apalagi kita program. Nah, ini contoh. Kena nanti dari jalur mata. Nah, nanti dampaknya berikutnya atau apa? Ini akan mempengaruhi dari aspek seksualitas yang abnormal tadi. Ya. Nah, sobat-sobat muda ini adalah penerus bangsa. Jadi harus betul-betul jaga kesaksian ini. Ya. Yang berikutnya, luapan kemarahan yang tidak normal. Tidak ada angin, tidak ada hujan, marah. Ini dari bidang nafsunya, hati-hati ya. Lalu juga punya keinginan-keinginan yang tidak normal, yang tidak sesuai dengan firman, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah kalau orang terikat dengan okultisme berakibat seperti ini. Contoh juga kasus yang jangan anggap enteng, kok dia senang mencuri. Dari bidang nafsu ini ya. Kenapa? Karena merasa itu biasa. Kalau dari aspek okultismenya, kalau selalu mencuri, masuk polisi, maksudnya sudah dikena hukuman oleh polisi, lalu sudah masuk penjara, keluar lagi, masih terus mencuri. Nah, ini juga kita bisa lihat dari aspek okultismenya. Karena nafsunya terus ingin mencuri. Nah, begitu nanti sudah ketemu, ini saya pernah mendoakan kasus yang istilah kalau dalam bahasa psikologi kejiwaan namanya kleptomania. Karena sering mencuri. Iya kebiasaan. Setelah saya doakan, puji Tuhan, sobat-sobat muda, akhirnya luar biasa. Dia berhenti dari mencurinya. Umurnya baru 23 tahun. Tuhan pernah izinkan saya untuk melayani seorang anak muda 23 tahun ini yang kerjanya selalu mencuri.
Tapi setelah bertemu, mulai dari jalur bidang nafsunya ini, inilah akibat dari keterikatan okultisme. Ya, baru dia jelaskan ke saya, iya Pak Pen, saya pernah pergi ke orang pintar, dukun ini untuk belajar seperti ini. Nah, ya itulah saya selesaikan, putuskan. Puji Tuhan, sobat-sobat muda, akhirnya dia bisa terlepas. Ketiga, akibatnya bidang jiwa, kejiwaannya. Jadi tadi wataknya, nafsunya, yang ketiga kejiwaannya. Nah, sobat-sobat muda, akibat terlibat okultisme, kita bertemu dengan depresi, rasa cemas dan putus asa yang berlebihan, ya, rasa dikejar ketakutan, kekhawatiran, ini dia, dan kecenderungan untuk bunuh diri. Sobat-sobat muda, hati-hati akibat bidang kejiwaan ini. Pasti sobat-sobat muda akan tertawa dengan penjelasan saya ini. Oh, dia bunuh diri karena diputus pacar. Yang paling gampang kalau kita ikuti mass media, ikuti TV-TV swasta, diputus pacar, biasanya bunuh diri yang paling praktis adalah minum Baygon. Ada juga sering sobat-sobat mendengar, oh gantung diri. Tetapi kalau kita lihat dari akibat bidang kejiwaannya, hati-hati. Tanpa diputus pacar ini, atau kok orangnya putus asa, depresi, lalu kecenderungan untuk bunuh diri. Ini pastikan masuk kita dari aspek okultismenya. Lalu pengalaman saya, layani, putuskan, puji Tuhan, akhirnya dia terbebas dan tidak lagi mempunyai bidang kejiwaan tadi. Gampang sekali depresi, putus asa, bahkan langkah yang ekstrim dilakukan untuk bunuh diri. Terakhir, sobat muda, hanya ada 4 akibat dari seseorang yang terikat okultisme. Wataknya tadi sudah, nafsunya sudah, jiwanya sudah. Ini dia yang terakhir, keempat, rohaninya. Ya, apa itu sobat-sobat muda? Rohaninya, lihat ya, dengar baik-baik. Kita bertemu dengan ateis. Jadi jangan anggap enteng ateis tidak percaya Tuhan. Itu kita bisa tracking dia, kita bisa telusuri. Ada akibat dia terikat okultisme. Makanya nggak percaya Tuhan, nggak percaya itu firman. Makanya disebut ateis. Jadi jangan main-main. Ini bidang rohaninya. Ateis yang fanatik atau kepercayaan kepada okultisme yang fanatik. Berikutnya nih rohaninya, melawan firman Tuhan. Nah, tolong sobat-sobat muda, tertidur. Ini pasti sobat-sobat muda bilang, ya, kalau ada yang mengalami seperti itu ya, tertidur bila firman Tuhan diberitakan. Penjelasannya begini untuk sobat-sobat muda ya. Misalnya datang masuk gereja hari Minggu. Kalau hamba Tuhannya berkhotbah mungkin suaranya pelan, atau tidak menarik, hanya membaca khotbahnya itu, lalu dia tertidur, mungkin kita bisa mengatakan ini wajar. Tapi perhatikan ini dari bidang rohaninya, khotbahnya berapi-api, semangat, menarik, juga dia tertidur. Ini sobat-sobat muda yang saya mau jelaskan, dia pasti terikat okultisme. Berakibat rohaninya seperti ini. Melawan firman Tuhan, tertidur bila firman Tuhan diberitakan, kebencian terhadap Kristus dan khususnya kepada darah penebusannya, tidak dapat memusatkan diri dalam doa, tidak dapat percaya, sikap sinisme terhadap Injil dan nama Tuhan Yesus. Inilah 4 bidang akibat seseorang terikat okultisme. Luar biasa sekali nih. Semakin membuka wawasan kita ya, untuk makin paham nih. Oh, ternyata okultisme ini tanpa sadar kita pernah melakukannya nih. Dan mengalami dan ternyata kita masih terikat. Tidak menyadari bahwa kita masih terikat. Ya, menarik sekali ya kalau kita bahas tentang okultisme ini. Iya. Kita sudah dengar ya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Buat sobat muda malam hari ini yang dengar, di save baik-baik, direnungkan baik-baik. Kita juga merenungkan ya. Jangan-jangan kita belum keluar nih. Ya. Nah, kalau memang ingin keluar, maka
malam hari ini kita akan tanya nih Ya, sama Bapak Pendeta ya. Kita mungkin anak-anak muda yang mungkin masih terikat dan kita ingin keluar. Bapak ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya nih Bapak? Puji Tuhan, terima kasih Betsy dan Neti. Inilah menjadi solusi sobat-sobat muda. Kita sudah dengar tadi apa itu okultisme, sebab-sebabnya, akibatnya. Nah, sekarang ini yang penting. Bagaimana jalan keluarnya Iya. ketika kita mengalami atau terikat dengan okultisme. Iya. Jalan keluarnya, maka yang pertama, semua keterikatan okultisme harus diakui. Itulah dengan istilah P3. P pertama, pengakuan. Pengakuan. Firman Tuhannya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kepada Allah, maka Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni dosa kita. Sobat-sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, apa yang diakui karena keterikatan okultisme, ya, cepat saja, tidak semua. Saya memberi contoh di sini, ya. Kalau kita pernah terikat dengan, ini kalau di sini sobat-sobat muda ada 68 pertanyaan. Wow. Bayangkan itu. Iya. Keterikatan okultisme kita, walaupun saya tidak semua saya bacakan. Kalau sobat-sobat muda merasa ada jatuh di dalam 68 pertanyaan ini, itu yang harus diakui. Oke. Bisa kita sendiri yang memutuskan, bisa hamba Tuhan yang mengerti memutuskan itu. Ya. Sekali lagi sobat-sobat muda, tidak semua saya bacakan, tetapi sobat-sobat muda tolong disimak baik-baik. Kalau ada dari yang saya bacakan ini kita jatuh, nah itu solusinya adalah harus diakui. Bisa kita sendiri, bisa melalui hamba Tuhan yang mengerti ini. Ya, tidak semua. Yang pertama nih, ikut memanggil atau menggunakan kuasa roh jahat. Ya, sehubungan dengan mengadakan upacara adat, kawin adat, pesta adat. Ini hati-hati. Kawin adat, pesta adat, tapi belum diberkati dalam pemberkatan nikah kudus. Itu tetap namanya berzina. Nah, kolomnya ada 3. Kalau sering kali berarti lebih dari 1. Itu dicontreng. Kalau ya pernah, berarti juga dikasih tanda. Itu harus diakui, pengakuan. Nah, kita menjadi lolos kalau yang tidak pernah. Dengan pertanyaan ini, berarti aman. Tapi kalau seringkali lebih dari 1, harus diselesaikan dengan P pertama, pengakuan. Apalagi pernah, walaupun 1 kali juga harus diselesaikan. Cepat ya sobat-sobat muda, saya bacakan. Menyembah berhala, ya, seringkali atau pernah, kalau ada harus diselesaikan dengan P pertama, pengakuan. Kalau tidak pernah, aman. Menyembah dewa orang keramat, memanggil opo-opo, memelihara benda keramat, ya. Pergi bersemedi, berdoa, bersemedi di tempat keramat, tempat khusus, candi-candi. Ya. Pergi meminta berkat, mencari kuasa di tempat keramat kuburan, memakai ilmu kebal. Minta maaf sobat-sobat muda, izin karena sobat-sobat muda masih muda, saya kalau ilmu kebal ini paling sering melayani tentara. Apakah dia darat, laut, udara, kalau polisi umumnya brimob. Mengapa? Karena dia prajurit di medan perang. Tapi salah caranya, pergi ke dukun orang pintar untuk punya ilmu kebal. Sehingga ketika mungkin ditembak di medan perang tidak mempan. Ini paling sering saya menghadapi kasus ini ketika sudah sakit. Baru saya datang, baru pengakuan. Ilmu kebal ini bisa ada yang ditelan, ada juga yang bacaan-bacaan. Nah, ini sobat-sobat muda, ketika belajar okultisme seperti ini, jangan mau dibujuk seperti ini. Walaupun nanti ada dari adik-adik, sobat-sobat muda yang akan masuk tentara, darat ini, jangan terkecoh dan mau ditawarkan dengan hal-hal ini. Hanya andalkan doa dan firman. Jalan. Berikutnya, ini dia yang paling rame, ramalan-ramalan. Garis tangan, pakai kartu, dan seterusnya. Kalau pernah, harus pengakuan. Itu jalan keluarnya. Sering berarti lebih dari 1 kali. Kalau tidak pernah, aman. Bayangkan 68 pertanyaan, ya. Lalu di sini juga memiliki ataupun punya kerinduan untuk diramal masa depannya. Jadi bukan berdoa serahkan kepada pimpinan Roh Kudus Tuhan, tapi pergi ke orang pintar untuk diramalkan
next future-nya, masa depannya. Ya, ini harus diselesaikan dengan pertama pengakuan ya. Nih, memiliki kemampuan telepati. Iya. Jadi ilmu jarak jauh, bersemedi ini atau apa. Kalau sobat-sobat muda ada jatuh dalam hal praktik ini, segera bertobat, selesaikan itu. Apalagi kalau sering lebih dari satu kali, pernah hanya satu kali, tetap harus pertama pengakuan. Ini solusinya, jalan keluarnya. Kalau tidak pernah, aman. Berikutnya, ya, ini dia. Mungkin anak-anak muda pernah jatuh dalam hal ini ya, ini menarik. Memainkan jahe langkung. Pernah dengar? Sobat-sobat, Betsy sama Neti pernah. Jadi begini ya, ini praktek anak-anak muda sering. Jadi pakai jangka, baru nanti ada kasih kertas, dipanggil lah itu jahe langkung itu. Oh, begini pertanyaannya begini dan sebagainya. Tolong sobat-sobat muda, penggemar dan yang bisa menangkap siaran RSKU ini pada malam hari ini, kalau ada dari sobat-sobat muda pernah main-main jahe langkung, jangan main-main. Selesaikan dengan pertama pengakuan. Khusus kasus ini izin. Saya pernah dipercaya Tuhan melayani tim softball PON Papua ketika mau berangkat ke Bandung PON yang waktu itu Jawa Barat tuan rumahnya. Iya. Dia memang pemain cadangan dalam tim softball Papua ini, ya. Kelas 3 SMA, ya. Posisinya waktu itu memang pemain cadangan. Lalu latihannya di Dinas Otonom Kantor Gubernur di Kota Raja. Apa yang terjadi? Mereka latihan TC sebelum berangkat ke Jawa Barat. Tiba-tiba sekitar 5:30 kerasukan. Lalu dibawa, nah nginepnya itu namanya di Hotel Gamalama. Ya, kalau kalau minta maaf sobat-sobat yang dikasih yang ada di Biak ini ya, karena saya sudah 27 tahun melayani di Jayapura, jadi ada hotel itu namanya Hotel Gamalama. Ya, itu namanya di jalan mau menuju, maksudnya di lingkaran Abipura ya, ada mau menuju ke pom bensin Kamke Tanah Hitam. Nah, mereka nginap atlet softball, minta maaf ya, ini atlet softball putri ya. Jadi nginepnya di Hotel Gamalama. Lalu kerasukan, lalu saya dipanggil. Waktu itu coachnya, pelatihnya itu orang Filipina. Jadi nggak bisa bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Inggris. Saya Injili juga, tapi dia Katolik. Karena lihat langsung kasus kerasukan ini. Nah, sobat-sobat muda, saya persingkat juga mengenai ini. Ternyata sebelum dia latihan jam 4 sampai jam 6 itu di sekolahnya main jahe langkung. Panggil, masuklah dari situ. Setelah saya dapat ini langsung saya fokus dalam nama Yesus. Saya tolak, saya usir ini supaya setan iblis yang melalui main jahe langkung di sekolahnya ini tidak punya kuasa lagi. Keluar kok dalam nama Yesus. Nah, sobat-sobat muda dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Kalau pernah ini paling sering di usia kalian yang masih muda main-main jahe langkung, harus selesaikan P pertama. Ya, dan seterusnya sampai yang ke 68. Nah, ini juga penting, memiliki buku-buku mantra _ primbon. Kalau itu sobat-sobat muda udah tidak usahlah percaya itu lagi, musnahkan semua itu, ya. Nah, inilah yang dimaksud P pertama, pengakuan. Berikutnya, bagaimana jalan keluar solusi menyelesaikan keterikatan okultisme setelah P pertama pengakuan, masuk P kedua, penyangkalan. Ya. Apa itu sobat-sobat muda yang dimaksud penyangkalan? Tadi dengan dituntun 68 pertanyaan, walaupun tidak semua saya bacakan tadi. Yang penting adik-adik tulis kalau pernah jatuh dalam praktek-praktek okultisme, maka P yang kedua harus penyangkalan. Contoh, saya ambil contoh lagi tadi, bisa kita pernah dimandikan dengan dukun, dengan beberapa jenis air kembang ya. Nah, P kedua penyangkalannya maksudnya begini, dalam nama Yesus kami sangkali karena pernah dimandikan. Kalau masih ingat tahunnya, bulannya atau dukunnya yang memandikan itu, sebutkan. Dalam P kedua ini penyangkalan. Itulah solusi cara kita bebas dari keterikatan okultisme. Jadi setelah P pertama pengakuan, P yang kedua penyangkalan. Lewat pertanyaan-pertanyaan dari dalam nama Yesus disangkali. Ya, yang terakhir hanya 3 saja. P yang ketiga itulah pemutusan. Pemutusan ya. Ya, solusinya hanya melalui 3 ini: pengakuan,
penyangkalan, pemutusan. Sobat-sobat muda, apa yang dimaksud cara mempraktekkan pemutusan? Tadi penyangkalan sudah sebutkan, pernah dimandikan air kembang ya dengan dukun ini, bla 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 dan seterusnya. Masuklah kepada pemutusan. Silakan kata-kata redaksinya bebas, sobat-sobat muda. Tetapi harus ada dalam pemutusan ini seperti ini. Dalam nama Yesus, saya putuskan. Kalau kita yang mendoakan orang yang terikat okultisme ini, ya sebutkan dalam nama Yesus. Ini contohnya misalnya Betsy ya. Dalam nama Yesus saya mendoakan Betsy, memutuskan apa yang sudah pernah diproses pemandian berbagai jenis kembang tadi. Kalau tadi disangkali dalam nama Yesus karena pernah dimandikan oleh dukun ini, si A, si B, baru masuk ke yang ketiga, saya putuskan dalam nama Yesus karena pernah tubuh ini dimandikan dengan berbagai jenis air kembang. Contoh sobat-sobat muda yang paling simple ya, gampang, tapi walaupun dampaknya sangat mengerikan, itulah ilmu kebal. Setelah pengakuan tadi, P yang kedua, penyangkalan, pemutusan dalam nama Yesus. Ilmu kebal, baik yang sudah masuk ke tubuh maupun berupa apa bentuk-bentuknya, mantra kah, bacaan-bacaan apa, saya putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dengan 3P inilah, sekali lagi sobat-sobat muda, pengakuan, akui semua keterikatan kita dengan okultisme, disangkali penyangkalan, baru diputuskan pemutusan. Maka kita akan menerima yang namanya kelepasan. Terbebas, lepas dari ikatan okultisme. Begitu Betsy dan Neti, bagaimana kita memahami mulai dari apa itu okultisme, sebab-sebabnya, kemudian tanda-tandanya, dan sampai kepada solusi jalan keluar dengan P3 tadi. Pengakuan, penyangkalan, dan juga pemutusan. Yes, mantap Neti, itu solusinya. Pengakuan, penyangkalan, dan pemutusan. Dan kita akan mendapatkan kelepasan di dalam Tuhan. Luar biasa. Ya, sudah hampir 1 jam ya kita bahas tentang okultisme bersama Bapak Pendeta Sosor Ambar Manurung ya. Tapi sebelum kita mengakhiri semuanya, mungkin ada pesan untuk kita anak muda malam hari ini, Bapak. Ya. Silakan. Terima kasih Betsy dan Neti. Ya, pesan saya sederhana saja untuk sobat-sobat muda. Saya mengutip dari firman, dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan menjaga dan memeliharanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah belajar jauh mengenai okultisme. Maka saya hanya memberikan nasihat dan juga memberikan pesan untuk sobat-sobat muda, adik-adikku, penggemar RSKU, bahkan semua yang bisa menangkap siaran ini pada malam hari ini. Jagalah tubuh ini, karena tubuh ini adalah tempat bait Allah. Itu tadi, dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan menjaga dan memeliharanya sesuai dengan firman Tuhan. Selalu hadirkan mesbah Allah tiap-tiap pagi dalam kehidupan sobat-sobat muda. Naikkan doa syafaat, baca firman Tuhan, lalu jalanilah hidup sepanjang hari ini. Malam sebelum tidur, sebutkan apa yang terjadi sepanjang hari ini. Baru Matius 6 ayat 34, kesusahan 1 hari cukup 1 hari. Begitu Betsy dan Neti. Terima kasih Bapak Pendeta Sama-sama. untuk pesannya malam hari ini. Sangat Dan memberkati kita ya di malam hari ini. Malam hari ini sangat memberkati. Kita sangat diberkati dengan topik ini, dan kita mau hidup ke depannya lagi. Ya, lebih baik lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Betul. Dan biarlah melalui kehidupan kita pemuda, pemudi ya, kemuliaan Tuhan tertampak dalam diri kita. Amin. 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 Ya, Betsy. 1 jam sudah ya. Terlalu asik sekali Aduh. Tapi waktulah yang membatasi Membatasi kita. kita nih. Sekali lagi terima kasih Bapak Sama-sama. Pendeta untuk waktunya malam Iya, hari ini. sama-sama. Dan akhirnya saya akan mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini dalam acara Jam Jangkau Anak Muda dengan topik yang menarik, yaitu okultisme. Dan akhirnya saya Betsy Misrai. Dan saya Netia Venesia. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. memberkati.
rencanamu, kau tunjukkan masa depan, penuh harapan di setiap perbuatanmu. Kau bawaku menuju hidup berkelimpahan, di setiap rencanamu. Kau tunjukkan masa depan, penuh harapan di setiap perbuatanmu. Kau bawaku menuju hidup berkelimpahan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, yang memberikanku kemenangan. Pada akhirnya kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, yang memberikanku kemenangan. Pada akhirnya di setiap rencanamu, kau tunjukkan masa depan, penuh harapan di setiap perbuatanmu. Kau bawaku menuju hidup berkelimpahan, di setiap rencanamu. Kau tunjukkan masa depan, penuh harapan di setiap perbuatanmu. Kau bawaku menuju hidup berkelimpahan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, yang memberikanku kemenangan. Pada akhirnya kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, yang memberikanku kemenangan. Pada akhirnya segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, yang memberikanku kemenangan. Pada akhirnya kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, yang memberikanku kemenangan. Pada akhirnya, pada akhirnya, pada akhirnya, yang memberi